Sehingga kalau sudah demikian hubungan yang terbangun seperti layaknya teman dekat, seperti layaknya saudara, maka apa yang terjadi? Setiap kali dia mau beli kepada kita, dia akan pasti beli sama kita. Dia akan kembali kepada kita. Salam satu hati, halo para sales people hebat Astra Motor. Kita kembali lagi ke podcast kita BTS Belajar Tanpa Batas, satu pelajaran mengubah masa depan. Nah, pada episode kali ini bertema membangun relasi bukan sekedar transaksi adalah salah satu tema yang mungkin sudah ditunggu-tunggu ya dari kemarin oleh para teman-teman sales people lainnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa yang namanya konsumen loyal itu bukan konsumen yang hanya membeli satu kali, tetapi konsumen yang beli berulang kali dan bahkan merekomendasikan kepada kita. Untuk itu, kita akan membahas episode kali ini bersama dengan pakar komunikasi dan juga pakar customer behavior, tak lain dan bukan adalah Bapak Abdul Latif. Halo Pak Abdul Latif. Halo, selamat pagi, semangat pagi, salam satu hati. Semangat pagi, jadi dimanapun kita tetap semangat, betul. Apapun keadaannya kita tetap semangat. Yes, Oke, nah kita mau mulai dari dasar dulu nih Pak. Pengen tahu sih Pak, bedanya transaksi biasa dengan transaksi jangka panjang dalam dunia sales seperti apa Pak? Oke, ini kenapa kita bahas materi ini karena sangat penting. Banyak sekarang sales people yang ternyata ketika sedang melakukan proses penjualan, mereka hanya berpikir jangka pendek. Pokoknya yang penting ada customer di tangan, atau ada uang di tangan, atau misalnya ada penjualan dan tercapai target di tangan, tapi dia tidak memperhatikan bahwasannya ketika selesai transaksi, mereka juga harus berkesempatan untuk mengulang transaksi berikutnya dengan customer yang sama. Sehingga ketika seringkali, pokoknya dapetin customer ini, selanjutnya ya cari customer baru, tanpa memperhatikan bagaimana harus menjaga customer yang lama. Sehingga kalau udah demikian, ibaratnya kalau kita sudah gali sumur, kita ambil airnya, habis kita bikin sumur yang lain. Padahal mestinya sumur itu bisa jadi, terus ladang-ladang kita yang terus bisa produktif, kita gali sumur yang lain, masih tetap akan produktif. Sehingga kita bilangnya ada dua jenis yang aktivitas, ada yang hanya sekedar fokus pada transaksi tapi merupakan yang relasi. Relasi ini kalau saya bilang adalah teman-teman semua ini adalah proses interaksi jangka panjang. Jadi proses bagaimana jangka panjang ini bisa terus berkelanjutan bersama dengan customer. Plus transaksi itu adalah yang jangka pendek. Jadi saya berharap nanti teman-teman semua bisa membedakannya. Misalkan begini, saya baginya adalah ada dua jenis. Pertama adalah mereka yang hanya fokus pada transaksi, itu hanya fokus pada penjualan. Hubungan berakhir setelah produk dibeli. Artinya, customer beli, setelah itu saya pergi. Cari yang lain, terserah saya tinggalkan tanpa peduli terhadap customer yang sudah beli itu. Lalu pelanggan merasa sekedar hanya jadi pembeli. Tidak ada hubungan lain, sebatas hanya sekedar Anda sebagai penjual, saya sebagai pembeli. Ya sudah, hanya sebatas itu. Jadi sangat transaksional. Tapi kalau mereka yang fokus jangka panjang nih Mbak Dil, mereka itu membangun tuh relasi, hubungan jangka panjang, fokus pada pengalaman pelanggan. Jadi bagaimana setiap interaksi yang dibangun itu bukan sekedar hanya proses transaksi jual beli, uang saya berikan kepada Anda sebagai perusahaan, lalu perusahaan berikan produk, tidak hanya itu. Tetapi bagaimana setiap interaksi itu menyenangkan, membangun pengalaman yang terus bisa diingat sampai kapanpun, sehingga ada interaksi di sebelum, sesaat, bahkan setelah pembelian terjadi dengan sangat baik. Sehingga yang terjadi apa? Pelanggan itu merasa dihargai dan merasa didengarkan, lalu ada proses hubungan yang jangka panjang. Jadi kita berharap akan seperti itu, Mbak Dil. Jadi bedanya adalah transaksi intinya hanya sekedar fokus pada pembelian jangka pendek, tapi kalau fokusnya pada relasi adalah transaksi yang dibangun untuk bisa membangun jangka panjang. Kira-kira itu. Oke, jadi kita sudah tahu ya pembeda dasarnya. Kalau transaksi pembeli sekali putus, tapi kalau relasi pembeli itu bisa mendatangkan pembeli-pembeli baru buat kita, begitu ya Pak ya? Yes, betul sekali. Dan itu menjadi kunci sukses sebagai seorang sales, Mbak Dila. Jadi sales yang sukses itu ternyata bukan hanya menjual yang banyak. Kalau menjual banyak tapi customernya baru lagi, maka yang terjadi apa? Akan capek terus tuh. Padahal mestinya mereka juga fokus kepada membangun jaringan pelanggan yang loyal. Kalau sudah pelanggannya loyal, maka terus menjadi customer yang beli lagi,
dan sangat mungkin mereka akan rekomendasikan ke anaknya, ke tetangganya, ke saudaranya, bahkan akan tercipta satu istilahnya apa? Istilahnya efek domino kebaikan yang akan terus menular kepada kita. Kira-kira itu. Oke, setuju banget ya teman-teman semuanya. Nah, Pak, ini kita masuk ke strategi konkretnya. Apa aja sih Pak langkah-langkah dalam membangun hubungan yang baik dengan pelanggan kita? Nah, ini kita masuk ke pertanyaan kunci. Hal yang harus dijawab ketika kita bilang membangun hubungan baik dengan pelanggan, saya analogikan dengan hal yang sederhana gini, Mbak Dil. Mbak Dil pasti kan punya teman-teman ya SMP, SMA, atau kuliah yang sangat Betul. dekat, betul ya? Oke, sekarang saya analogikan begini. Suatu saat Mbak Dil punya teman, ini dulu dekat, tiba-tiba 10 tahun berikutnya tidak pernah dia nelfon Mbak Dila. 10 tahun nih, tidak pernah nelfon, tidak pernah tanya kabar, pun ada terjadian apapun pada Mbak Dila, dia tidak pernah negur atau tidak pernah kira-kira Nyapa-nyapa mengabari, gitu menyapa. ya. Tapi tiba-tiba dia tiba-tiba nelfon. Mm-mm. Apa yang Anda pikirkan Mbak Dila dan teman-teman semua juga bisa menjawab nih kalau di kolom komentar, jika teman lama Anda tiba-tiba menghubungi Anda? Ini gampang banget, pasti teman-teman juga pada setuju. Pasti mau nawarin sesuatu, Pak. Nawarin sesuatu, apa misalnya? Misalnya agen asuransi, Agen asuransi, gitu ya, MLM. atau bisa join ke bisnis barunya dia. Iya, Biasanya kayak gitu. itu masih positif. Ada lagi nggak yang lain mungkin? Mungkin, aduh, saya nggak berani nih Pak berpikir negatif. Semoga enggak ya Pak. Iya, iya. Yes, atau bisa jadi, ini saya pernah survei ini ke teman-teman Mbak Dil. Oh iya Pak, biasa minjem uang. Oh iya, betul-betul. Betul kan? Atau minta bantuan. Atau hal-hal lain lah, kira-kira seperti. Jadi intinya adalah, kalau kita melihat ada teman, kemudian tidak pernah tiba-tiba menyapa, biasanya ada butuh baru nyapa. Nah, kalau itu terjadi pada kita, bahkan pada teman kita, mungkin ada pikiran seperti, jangan-jangan customer demikian juga. Kita sudah beli, customer sudah beli nih kepada kita. Tiba-tiba kita tinggalkan dia. Nggak pernah menyapa bagaimana motornya saat ini, nyaman atau tidak dengan sepeda motornya, proses pengirimannya ditanya Ada masalah atau atau tidak. tidak, kemudian tidak ingatkan servis, dan lain sebagainya, maka ini ibarat teman lama yang sudah dekat, tapi setelah itu ya sudah hilang gitu. Tiba-tiba suatu saat Anda mau nawarkan sepeda motor yang baru, dia dalam hatinya, kemana aja lu selama ini, lu motor udah gue beli, selanjutnya tinggalkanlah ya. Kan akhirnya apa yang terjadi? Ya mendingan saya sudah beli sama yang lain saja. Bisa jadi ada seperti itu. Artinya apa? Padahal bagi kita sebagai seorang sales yang harus kita lakukan adalah apa? Kita harus berpikir bahwasannya data itu adalah harta karun kita. Datamu harta karunmu gitu ya Pak ya. Jadi seorang sales itu adalah semua orang yang sudah beli adalah harta karun kita. Yang harus kita jaga. Harus jaga apa? Jaga terus hatinya. Ini saya tidak pernah lupa untuk selalu istilahnya mengingatkan satu filosofi sederhana dari lagunya Ali Lasso, sentuhlah dia tepat di hatinya kan jadi milikmu selamanya Mbak Dil. Kalau kita jaga hatinya, jaga terus perasaannya dengan baik, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah dia akan tetap mengingat kita, akan dekat bersama kita, bahkan kalau ada yang bertanya, gue mau beli motor nih, saya mau beli motor, kira-kira motor apa ya? Yang terbayang Honda. Lalu pada siapa dia beli? Dealer Anda, bahkan diri Anda. Sehingga itu terus terjadi. Nah, bagaimana itu terjadi? Saya selalu mengingatkan begini Mbak Dil. Dalam proses penjualan, ada satu siklus yang harus kita terus ikutin. Siklusnya apa? Dari mulai sebelum customer itu membeli sepeda motor, dia survei. Masuk website kita, atau Instagram kita. Itu sentuhan pertama. Bahkan ketika dia sudah datang, setiap sentuhan atau interaksi dengan kita, di dalam proses kedatangan dia harus memberikan kesan positif terhadap customer tersebut. Maka bagi kita adalah, yuk sama-sama kita kenali kebutuhan pelanggan dengan penuh empati. Kita tahu tuh, misalnya ketika mereka datang, jangan buru-buru jualan, tapi tanya kebutuhan itu untuk siapa dipakainya, untuk kebutuhan apa. Kita mengerti kira-kira urgensi dia membeli sepeda motor ini untuk kebutuhan apa. Tunjukkan perhatian gitu ya. Kita kenali dia sejak awal dia datang. Ibaratnya tuh sederhana Mbak Dil. Ketika Mbak Dil kenal sama suami Mbak Dil, kan dulu pertama adalah proses PDKT dulu. Saling kenal dulu. Apakah layak ini seorang laki-laki ini menjadi suamiku atau jadi pacarku gitu ya. Nah itu kan proses saling kenal. Kalau sudah kenal, maka kita tahu apa yang disukai, apa yang tidak disukai. Perlakukanlah dia dengan apa yang dia sukai.
hindari apa yang tidak dia sukai, sehingga sejak awal kesan kita positif. Setelah itu apa? Bangun kepercayaan dengan kejujuran dan penuh perhatian. Jadi jangan hanya menyebut kelebihan produk, tapi juga kebutuhan dia cocok menjawab kebutuhannya. Lalu ketika mereka ada yang ragu, cocok kemudian rekomendasikan yang sesuai. Kebutuhannya apa nih? Sehingga saat itu termasuk ketika dia butuh bantuan, misalkan, aduh nih saya, aduh ke Motornya KTPS, iya mogok. motornya mogok, kita bantu dia. Atau misalkan dia butuh bantuan apa, misalnya yang aduh nih bisa nggak apa namanya KTP saya ketinggalan, saya nggak bawa, oke Bu, boleh nanti saya jemput KTP Ibu ke rumah, saya ambil, seandainya dia datang mau langsung transaksi misalnya. Jadi ada hal-hal yang bisa kita bangun kepercayaan terus. Nah, setelah dia beli sama kita, follow up setelah pembelian. Follow up itu ada berapa jenis sih? Oh, banyak. Ketika STNK-nya ketika motor sudah dikirim, tanya bagaimana proses pengirimannya, ada keluhan atau tidak, bagaimana salesman kita, ada tidak fitur yang tidak bisa dia gunakan, artinya dia belum paham, dijelaskan. Jadi hal-hal itu akan membangun terus. KPB 1, KPB 2, ya ketika servis pertama, servis kedua, ketika misalkan setiap ada produk baru bagi kita adalah jangan jualan pada dia, tapi adalah informasikan ini sebagai hadiah informasi buat dia. Dan kalau Anda berteman, misalkan Mbak Dila, dengan dia di Instagram, melihat atau misalkan Anda save nomor teleponnya, Anda lihat misalkan status di WA-nya, oh dia baru saja misalkan melahirkan istrinya, ucapkan selamat atas kelahiran anaknya. Jadi setiap momen keberhasilan dalam hidupnya, kita harus hadir sebagai teman dekatnya, customer kita. Sehingga kita perhatian benar dengan dia. Kira-kira bahkan sesekali kalau toh misalkan ulang tahun anaknya misalkan, toh ketika kita sedang dalam proses berjalanan ke arah rumahnya, kalau Anda punya kelebihan rezeki, ya bisa saja Anda berikan sebatas misalnya ya kue kecil atau apa yang bisa Anda beli dengan apa namanya dengan budget yang Anda miliki, dan itu akan membangun hubungan jangka panjang Anda dengan mereka. Nah, ini yang saya maksud dengan hubungan jangka panjang akan terbangun jika kita terus menyapa pada customer dengan proses yang panjang. Yang tadi saya bilang, setiap momen dalam kehidupannya adalah bagian dari kita untuk menjalin hubungan dengan mereka. Kira-kira itu, Mbak Dil. Oke, jadi kita harus kenali dulu kebutuhan pelanggan kita dengan empati, kita bangun kepercayaan dengan kejujuran, kita follow up setelah melakukan pembelian, dan jaga hubungan jangka panjang. Berarti poinnya itu ya Pak, untuk menjawab pertanyaan bagaimana sih langkah-langkah supaya bisa membangun hubungan yang baik dengan Yes, pelanggan. betul sekali Mbak Dila. Oke, mungkin teman-teman juga sudah ada yang menerapkan ya Pak di lapangan. Iya. Tapi mungkin kalau ada tiba-tiba terpikir hal-hal baru yang bisa dilakukan, why not? Kenapa enggak gitu ya Pak? Bahkan sebenarnya kita mengundang teman-teman Mbak Dila, kalau misalkan nanti teman-teman, oh ada tips dan trik nih yang biasa saya lakukan, misalnya bagaimana menjaga hubungan jangka panjang, di kolom komentar, silakan komentar, itu jadi inspirasi buat teman-teman yang lain, bisa dibagikan. Itu kita berharap podcast ini adalah sebagai pemantik saja Mbak Dila, tapi teman-teman tuh punya ide-ide yang sudah mereka lakukan sehingga menjadi pembelajaran buat kita semua Mbak Dila. Setuju Pak. Oke Pak, nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Kalau kita berhasil membangun relasi yang baik, apa aja sih Pak keuntungan kita sebagai seorang sales people? Oke, ini sebenarnya adalah kalau Mbak Dila berarti bertanya terkait dengan manfaat ya. Betul. Nah, manfaatnya banyak. Yang pertama kita selalu punya istilahnya saya bilang saudara yang baru. Ya, saudara yang baru. Jadi teman yang baru. Jadi anggaplah customer itu adalah sebagai teman kita, bahkan saudara kita yang sudah sama-sama kita saling bantu. Kita bantu untuk memenuhi kebutuhannya, kemudian mereka juga membantu kita karena kita bisa tercapai penjualan, target-target yang kita butuhkan. Sehingga kalau sudah demikian hubungan yang terbangun seperti layaknya teman dekat, seperti layaknya saudara, maka apa yang terjadi? Setiap kali dia mau beli kepada kita, dia akan pasti beli sama kita. Dia akan kembali kepada kita. Bahkan dia akan bisa bilang pada orang-orang, kalau mau beli sama Mbak Dila deh. Saya beli sama dia selalu puas. Dia berikan, helpful sekali Mbak Dila. Maka dia akan menjadi seorang pelanggan yang jadi promotor gratis buat kita. Dia akan jadi iklan berjalan kita buat saudaranya, buat tetangganya, bahkan kalau di media sosial dia bisa rekomendasikan buat orang-orang yang berada dalam circle-nya. Nah, kalau sudah demikian apakah cukup? No, akan muncul kalau kita suatu saat misalnya ada produk baru, kemudian ada kebutuhan lainnya. Kita bisa namanya upselling. Upselling itu apa? Oh, misalnya dia beli aksesoris, beli aparel, beli istilahnya aksesoris itu apa? Di antaranya adalah motornya dimodif sama dia tambahin dengan perangkat-perangkat aksesoris atau perangkat-perangkat yang dijual di tempat kita.
dia bisa beli, suka pada Honda, dia beli aparel kita, jaket, helm, dan lain sebagainya. Bahkan cross-selling, kemudian dia bisa servis kalau servis tempat kita. Dia kalau ganti spare part, butuh apapun, spare partnya ganti di tempat kita. Jadi sehingga ada proses yang terus-terusan. Dan yang kita rasakan juga adalah apa? Membantu karir kita menjadi sales sukses secara jangka panjang, Mbak Dila. Sehingga saya yakin kita akan lebih sukses. Bahkan mungkin Anda promosi jadi seorang kepala cabang, sebagai tim leader dan kepala cabang, bahkan jadi seorang manajer. Dan ada banyak loh sales-sales yang dulunya seorang sales, punya hubungan jangka panjang dengan customer-nya, jualan banyak, dan akhirnya jadi tim leader, kepala cabang, dan customer-nya masih beli itu sama dia. Walaupun mungkin yang nangani nanti adalah timnya. Itu akan terjadi proses keuntungan yang besar untuk kita. Kira-kira itu Dil. Ya, betul. Setuju, Pak. Dan kalaupun itu tidak bisa terjadi ya, Pak, kalau kita tidak memaintain relasi tersebut. Balik lagi ke awal ya. Betul. Jadi kalau seandainya kita cuek, ya customer bisa lebih cuek. Nah, bahkan teman kita pun tadi yang sudah lama tidak menyapa, suatu saat menyapa, aduh jangan harap, misalkan kita masih bertanya ada apa gitu ya. Walaupun tetap pertemanan itu bisa lebih erat juga. Apalagi kalau kita cuma beli sekali, berikutnya 3 tahun berikutnya, Pak mau beli sepeda motor lagi nggak sama saya? Siapa lu gitu kan? Kira-kira begitu, Pak. Oke, jadi kalau teman-teman yang sekarang-sekarang ini hanya memanfaatkan konsumen-konsumen baru, konsumen-konsumen yang datang lewat walk-in, lewat media sosial yang baru-baru, nah coba tuh mulai dijaga relasinya. Siapa tahu dia bisa merekomendasikan teman-teman semuanya supaya kalau misalnya ada yang beli sepeda motor, datangnya ke teman-teman juga dan menciptakan pelanggan yang loyal gitu ya Pak ya. Apalagi kita sekarang terbantu dengan tools-tools digital. Iya, betul sekali. Kita punya ya tools-tools ya Motorku X gitu ya, kita punya Asis gitu ya, punya Star yang istilahnya kita bisa manfaatkan ya, semua di tangan kita itu digital platform yang disediakan untuk kita berjualan, itu ada data customer, rekomendasikan kapan beli dan dia apa yang data-data semua ada yang bisa kita manfaatkan dan itu kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk membantu proses kerja kita, Dila. Oke, nah kalau ada satu kata-kata penutup atau kalimat penutup nih Pak untuk edisi kita membangun relasi bukan hanya sekedar transaksi, apa nih Pak mungkin yang mau disampaikan? Oke, mungkin saya rangkum dalam satu key point begini. Bahwasanya sales yang sukses adalah mereka yang bisa menjadikan pelanggan sebagai teman dekat. Bahkan lebih dekat lagi sebagai seorang saudara yang tidak akan terputus oleh hanya karena jarak dan hanya karena waktu. Kenapa? Karena kita memanfaatkannya dengan terus membangun silaturahmi yang dekat dengan mereka. Menyapa, mengingatkan, kemudian membantu. Sehingga yang terjadi apa? Posisi mereka bukan sebagai target penjualan kita, tapi adalah sebagai bagian dari kehidupan kita yang saling menyokong untuk kesuksesan. Mereka bahagia, kita ikut sukses. Rasanya itu, Mbak Dila. Oke, super sekali. Terima kasih Pak Latif atas inspirasi insight-insightnya pada episode kita kali ini. Yes. Rasanya teman-teman sudah bisa menjawab kegelisahan teman-teman dalam memaintain relasi gitu ya, menyadarkan bahwa sebetulnya membangun hubungan itu sangat penting. Bahkan kalau bisa jalin relasinya gitu, karena transaksi beli sepeda motor itu akan lebih impactful, akan lebih banyak menguntungkan kita ketika kita bisa membangun relasi tersebut. Begitu ya Pak. Yes. Banyak sekali tadi manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan juga. Nah, teman-teman, mungkin itu saja untuk episode kita pada BTS kali ini. Nanti kita akan bahas lagi tema-tema menarik tentunya untuk teman-teman semua di next episode. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Abdul Latif. Sama-sama, semoga bermanfaat Mbak Dila dan kawan-kawan semua. Oke, kita ketemu lagi di BTS selanjutnya. Belajar tanpa batas, satu pelajaran mengubah masa depan. Sampai jumpa, salam satu hati. Salam satu hati.